Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari pengurus Yayasan Tarumanegara yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aryawan Gunadi SHMH. Disilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu, baik yang di Zoom meeting atau yang dihadir pada acara hari ini. Semoga puasa kali ini juga membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Izinkan kami mewakili Badan Pimpinan Yayasan Tarumanegara menyampaikan pesan pada hari ini dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kepada yang terhormat, pimpinan Yayasan Tarumanegara, mungkin ada yang hadir pada hari ini, Pak Budiarsa Sastrawinata, Ketua Pembina, beserta Pembina Yayasan ada Pak Indra Gunawan yang tadi juga kami sempat bertemu dan menyampaikan pesan-pesan kepada kami. Lalu Ketua Pengawas Yayasan Tarumanegara, Bapak Insinyur Agus Suryawijaya, beserta jajaran pengawas. Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Bapak Dr. Gunardi, beserta seluruh pengurus Yayasan Tarumanegara. Pak Rektor, Profesor Dr. Agustinus Purnairawan, Pak Wakil Rektor, Bapak Dr. Gatot, Bapak Dr. Asji, beserta Kepala Jajaran, segenap Ketua Lembaga, para Dekan, Ketua Jurusan Program Studi, Bapak Ibu, para dosen, karyawan, mahasiswa. Juga kami ucapkan salam mungkin yang hadir pada hari ini, unit-unit sosial atau unit usaha yang ada di bawah yayasan. Ada PT Taruma, pimpinan PT Taruma Bakti Medika atau Rumah Sakit Royal Taruma, pimpinan dari PT Taruma Bakti Usaha, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanegara atau STIKES Tarumanegara, segenap jajaran pimpinan Tarumanegara Senior College. Bapak Ibu, pertama-tama kita tahu bahwa tema pendidikan nasional hari ini, tema yang diusung pemerintah ini sangat menarik, yaitu temanya adalah serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Jadi sebetulnya dalam pandemic situation ini, walaupun situasinya cukup membuat kegalauan atau huru-hara di sana-sini berkaitan dengan pandemi COVID, sebagai contoh di India, tetapi dengan tema serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar, tidak menyurutkan semangat kita selaku sivitas akademika di Untar untuk terus bergerak, bekerja keras untuk mendukung apa yang menjadi program-program di Universitas Tarumanegara. Yang kedua adalah kami ingin sampaikan bahwa di setiap tanggal 2 Mei kita selalu merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dan dari data kalau kita bisa melihat sejarah, ada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 16 Desember 1959. Disitulah awal lahirnya Hari Pendidikan Nasional. Tahun 1959 itu punya arti yang sangat besar buat Tarumanegara. Kenapa? Karena di tahun 1959 juga lahir Yayasan Tarumanegara. Jadi Yayasan Tarumanegara didirikan pada tahun 1959. Waktu itu yayasan mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanegara, lalu lahirlah Universitas Tarumanegara dan hingga berkembang dan establish hingga sampai dengan saat ini. Tentu ini juga berkat dukungan dari segenap pimpinan, baik di universitas, fakultas, para dosen, karyawan, dan juga dukungan dari alumni, mahasiswa untuk dukungan kepada Universitas Tarumanegara sehingga bisa bergerak maju hingga saat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kami ingin sampaikan bahwa tadi sudah Ibu Paula atau MC menyampaikan kalau Hari Pendidikan Nasional pasti kita ingat dengan filosofi atau semboyan daripada Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi satu teladan. Nah, tadi juga Bapak Ketua Pengurus menitipkan pesan kepada saya, ya mohon disampaikan. Artinya dengan Ingarso Sung Tulodo memberikan teladan, baik kita sebagai pimpinan, sebagai karyawan, atau sebagai dosen, kita wajib memberikan guideline
memberikan pedoman, memberikan arahan kepada staf-staf yang ada di bawah kita. Jadi kita di situ adalah di depan memberikan satu teladan. Jadi kalau ada permasalahan, kalau ada isu yang mungkin kita bisa tangani, kita sebagai pemimpin bukan berada di belakang, tetapi kita ada di front untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah ing madyo mangun karso, jadi artinya di tengah memberikan satu bimbingan, membangun satu dukungan kepada kawan-kawan yang ada di sekitar. Nah, implementasinya mungkin di lingkungan kita, kalau Bapak Ibu kita menjalankan semua, termasuk saya, dengan ada di posisi kita memberikan bimbingan, kita harus membangun. Jadi sebagai pemimpin mungkin kita harus memberikan satu breakthrough, memberikan satu pembaharuan sehingga apa yang kita rancang bisa tercapai dengan baik. Nah, yang ketiga adalah yang juga penting adalah tuturi handayani, di mana teman-teman dan bapak ibu yang hadir pasti sudah tahu bahwa tuturi handayani artinya kita memberikan satu motivasi. Jadi sebagai pemimpin kita harus memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang ada di bawah kita. Jadi antara depan, belakang, dan tengah itu menjadi satu kesatuan. Dan terkadang memang itu kendalanya. Kebetulan yang hadir di sini adalah para pemimpin-pemimpin di lingkungan unit masing-masing. Terkadang pekerjaan yang kita delegasikan atau yang kita kerjakan hanya baru satu tahap sampai finish, tapi tidak done. Pekerjaan itu yang penting nyampe, tetapi tidak terdelivered dengan baik. Jadi message itu bukan hanya sent, tapi harus delivered kepada orang yang kita tuju. Nah, sebagai tuturi handayani juga kita mungkin banyak pesan. Saya pun juga tadi membaca filosofinya. Sebagai pemimpin kita harus bisa mengkader. Memang yang menjadi masalah di kita sendiri adalah, tadi saya diskusi dengan Pak Rektor, adalah masalah kaderisasi. Dan itu memang menjadi persoalan di banyak tempat. Nah, itu menjadi persoalan yang memang harus kita hadapi dan mau nggak mau kita lakukan. Nah, sebagai pemimpin kita harus memberikan juga satu lingkungan kerja yang memang nyaman, tetapi program bisa terlaksana. Tadi tuturi handayani kita mendukung, tidak harus selalu menonjol, tetapi kita mungkin bisa memberikan kesempatan yang di bawah kita untuk perform, untuk tampil, sehingga yang di bawah itu bisa maju. Ya kan, bisa menjadi perform, bisa mengachieve apa yang menjadi program-program atau prestasinya. Oke, yang kelima yang mungkin pesan yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu, bahwa peran dari Yayasan Tarumanegara sesuai dengan statuta di tahun 2016 yang sudah ditandatangani, karena statuta ditetapkan oleh yayasan dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kalau kita sort dari pasal 62 sampai 67, memang pemerintah memberikan kewenangan yang cukup besar pada yayasan untuk mengatur organisasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi atau unitnya di bawah masing-masing. Nah, tentu kerjasama dari yayasan dan universitas itu maupun sekolah-sekolah harus baik agar yang menjadi grand design strategi yang menjadi program itu bisa tercapai. Kalau dalam hubungannya kita dengan universitas, kita ada yang dinamakan statuta atau university bylaws. Jadi kalau di luar negeri itu terkenal yang namanya university bylaws. Dalam hubungan kita dengan rumah sakit, kita ada yang namanya hospital bylaw atau statutanya rumah sakit. Turunannya ada yang namanya medical staff bylaw. Dalam kaitannya dengan perusahaan-perusahaan, kita ada yang namanya corporate bylaw. Nah, jadi ketiga instrumen itu menjadi pegangan landasan bagi Yayasan Tarumanegara dalam meng-engine unit-unit yang ada di bawah yayasan. Nah, dalam kaitannya dengan itu, mungkin yang terakhir yang kita ingin sampaikan beberapa pesan, kami berharap bahwa Universitas Tarumanegara sampai dengan saat ini mencapai prestasi yang luar biasa, berkat kerja keras Pak Rektor dan segenap jajaran. Dan ini memang momentum yang harus dijaga, bahkan ditingkatkan, agar kita terus bergerak, walaupun sekarang sedang dalam masa pandemi COVID-19. Tahun yang sangat berat, tetapi mudah-mudahan kita bisa terus bertahan dan bahkan meningkatkan apa yang menjadi program kita. Karena dengan masa COVID ini, karena saya percaya bahwa di dalam setiap masalah atau kesulitan, pasti ada opportunity, pasti ada kesempatan. Nah, setiap kesulitan itu pasti akan ada kesempatan. Nah, tergantung kecepatan kita. Orang yang memang bisa melakukan dengan cepat, tepat, dan tepat sasaran,
dia akan menjadi winner, dia akan menjadi pemenang di dalam era pandemi COVID-19. Jadi kita lihat bahwa dalam era ini ada perguruan tinggi yang bisa bertahan, dan saya ada beberapa dikabari ada yayasan yang juga akan menutup beberapa perguruan tinggi bahkan sekolahnya. Nah, kita Tarumanegara, kami yakin akan bisa terus establish, terus bisa maju dan berkembang di bawah dukungan dari Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya adalah bahwa pendidikan ini memang kita juga memang harus punya karakteristik. Kemarin saya diundang oleh Pak Rektor dan Pak George, kalau nggak salah dalam hibah untuk FTI ya, Ibu Prof Dia ya. Nah, kita mendukung memang untuk hibah yang didapatkan oleh kementerian, dan di hibah itu juga ada pertanyaan yang saya ingat sekali Pak Rektor ditanya apa yang menjadi karakteristik Untar kalau nggak salah. Nah, Pak Rektor waktu itu menjawab dengan bagus menurut saya, yaitu IPE dan entrepreneurship itu menjadi bagian yang melekat di jiwa mahasiswa maupun dosen dan karyawan. Tetapi ini menjadi tantangan karena bagaimana ini bisa di-applied sampai ke bawah. Karena mau tidak mau kita harus memiliki yang namanya UVP. Kalau kita di corporate ada yang namanya Unique Value Proposition atau keunikan sesuatu yang berbeda kita dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembeda dan kita terus menjadi yang unggul. Nah, yang terakhir adalah mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga dengan adanya Hari Pendidikan Nasional ini, momentum bukan hanya kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin, tetapi banyak pengembangan yang bisa kita lakukan. Semoga juga kita bisa terus memberikan legacy atau warisan, bukan hanya sekarang, tapi bisa untuk ke generasi yang akan datang. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional Bapak Ibu, sukses untuk Bapak Ibu semua, dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aryawan Gunadi, SH, MH.